Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus melawan. Setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Ayo potong. Potong si Rocky. Ayo, mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita barang jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu barang jumroh ya? Barang jumroh itu barang setan, barang kesesatan, barang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Yuk, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Allahu Akbar. You say our president is Inilah kemarahan kami. you are the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan Simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak. Ini gambarnya, mepet ya, mepet. Ya, mepet. Visunya guys. Jadi, tuh. Gua tunggu dari lu, Gus. Sudah, Gus? Satu. Oke, lanjut. Oke, ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman, daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu, lebih baik kita ketemu langsung di dia Bung Rocky ya.
Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mic. Mic-nya mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh untuk Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat penjara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia.
Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Dan kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan dari sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Dan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mau buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus Beli pertama, itu kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diabort. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Gimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin?
Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu menjadi kali IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikan yang mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Ya. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Publik balik dukung Rocky Gerung, tagar-tagar Save Rocky Gerung trending. Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, malam, tagar-tagar Save Rocky Gerung jadi trending topik Twitter. Terpantau hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat ada 3.960 unggahan dengan tagar tersebut kasus pelaporan terhadap pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Buntut kritik kerasnya terhadap IKN Nusantara menjadi perhatian publik. Berbagai cuitan dari warganet dengan tagar-tagar Save Rocky Gerung ini mengunggah berbagai foto dan video Rocky Gerung sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, di lain pihak, ada pula yang tidak setuju dengan kritikan tajam Rocky Gerung yang menjadi viral tersebut. Bahkan sejumlah kelompok masyarakat melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri dan ada pula yang melayangkan gugatan perdata yang sidangnya akan digelar tanggal 22 Agustus tahun 2023 mendatang. Meski banyaknya laporan kelompok masyarakat terhadap Rocky Gerung, namun LBH Masyarakat menyebut pengamat dan akademisi tersebut tidak bisa dipidana. Menurut advokat dari LBH Masyarakat, Maruf Bajamal, akademisi Rocky Gerung tidak bisa dipidana terkait pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Menguji Rasionalitas Pasal Keonaran di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Maruf Bajamal mengatakan, kalau saya ditanya apa yang dilakukan Rocky Gerung itu bisa dipidana atau tidak? Saya bilang tidak bisa. Maruf menilai pernyataan Rocky Gerung merupakan kritik terhadap jabatan Jokowi sebagai presiden. Ada kata presiden sebelum dia menyebut Jokowi. Itu clear disampaikan dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden, ujarnya seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com di artikel berjudul LBH Masyarakat, Rocky Gerung tidak bisa dipidana. Apalagi, dia menyebut bahwa Presiden Jokowi tak merasa terhina atas pernyataan Rocky Gerung. Kalau Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan itu suatu hal yang tidak menghina dirinya, kita punya otoritas apa untuk kemudian memaksa bahwa kita yang merasa terhina atas ujaran terhadap Presiden Jokowi, ucap Maruf. Kendati demikian, Maruf tak menyoalkan sebagian pihak yang menganggap pernyataan Rocky Gerung tidak sopan. Kalau memang teman-teman ada yang menganggap bahwa Rocky tidak sopan, bahwa Rocky offside, silakan saja berpendapat seperti itu. Tapi tidak semua itu bisa dipidana, ungkapnya.
Ingat itu. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus melawan. Setuju? Setuju. Makanya kepada rekan-rekan kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang menjadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya? Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak Setuju? lagi. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lebih banyak lagi. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong? Potong. Ayo, potong. Potong si Rocky. Ayo, mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bayang jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu bayang jumroh ya? Bayang jumroh itu balang setan, balang kesesatan, balang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Okay? You say our president is bastard, but you are the fucking bastard. Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan Simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan. Demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak. Ini dua-duanya, mepet ya, mepet. Ya, mepet. Isunya bisa. Ini, tuh. Gua tunggu dari lu. Sudah, Gus? Satu. Oke, lanjut. Oke, ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya. Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu, lebih baik kita ketemu langsung di dia Bung Rocky ya.
Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mic-nya mepet. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi tugas umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat penjara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia.
Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa mengatis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Dan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu. Masa menipu itu pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mau buruh untuk 10 Agustus, sebutkan buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang komporin. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus dari pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Gimana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam
Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Publik balik dukung Rocky Gerung, tagar-tagar Safe Rocky Gerung trending. Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, malam, tagar-tagar Safe Rocky Gerung jadi trending topik Twitter. Terpantau hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat ada 3.960 unggahan dengan tagar tersebut kasus pelaporan terhadap pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. Buntut kritik kerasnya terhadap IKN Nusantara menjadi perhatian publik. Berbagai cuitan dari warganet dengan tagar-tagar Safe Rocky Gerung ini mengunggah berbagai foto dan video Rocky Gerung sebagai bentuk dukungan. Sementara itu, di lain pihak, ada pula yang tidak setuju dengan kritikan tajam Rocky Gerung yang menjadi viral tersebut. Bahkan sejumlah kelompok masyarakat melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri dan ada pula yang melayangkan gugatan perdata yang sidangnya akan digelar tanggal 22 Agustus tahun 2023 mendatang. Meski banyaknya laporan kelompok masyarakat terhadap Rocky Gerung, namun LBH Masyarakat menyebut pengamat dan akademisi tersebut tidak bisa dipidana. Menurut advokat dari LBH Masyarakat, Maruf Bajamal, akademisi Rocky Gerung tidak bisa dipidana terkait pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Menguji Rasionalitas Pasal Keonaran di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Maruf Bajamal mengatakan, kalau saya ditanya apa yang dilakukan Rocky Gerung itu bisa dipidana atau tidak? Saya bilang tidak bisa. Maruf menilai pernyataan Rocky Gerung merupakan kritik terhadap jabatan Jokowi sebagai presiden. Ada kata presiden sebelum dia menyebut Jokowi. Itu clear disampaikan dalam kapasitas Jokowi sebagai presiden, ujarnya seperti dikutip tribunkaltim.co dari tribunnews.com di artikel berjudul LBH Masyarakat, Rocky Gerung tidak bisa dipidana. Apalagi, dia menyebut bahwa Presiden Jokowi tak merasa terhina atas pernyataan Rocky Gerung. Kalau Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan itu suatu hal yang tidak menghina dirinya, kita punya otoritas apa untuk kemudian memaksa bahwa kita yang merasa terhina atas ujaran terhadap Presiden Jokowi, ucap Maruf. Kendati demikian, Maruf tak menyoalkan sebagian pihak yang menganggap pernyataan Rocky Gerung tidak sopan.
Kalau memang teman-teman ada yang menganggap bahwa Rocky tidak sopan, bahwa Rocky offside, silakan saja berpendapat seperti itu. Tapi tidak semua itu bisa dipidana, ungkapnya. Ingat Pak Kapolda, Pak Kapolri, tolong tangkap Rocky Gerung. Kami tidak rela presiden kami dihina seperti itu. Ya. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengekspresikan kemarahan kita melalui ayam ini ya. Mari kita potong Rocky Gerung ya. Kita tetap semangat, tetap bersatu. Bangsa Indonesia hari ini merasa terzolimi oleh ucapan Rocky Gerung. Betul. Yang biadab. Biadab. Dia seperti binatang, mengatakan orang binatang. Kelakuan dia sendiri bejat. Kami hari ini akan melakukan perlawanan sebelum Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Kita harus lawan, setuju? Makanya kepada rekan-rekan, kita tidak usah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya percaya Pak Jokowi orang penyabar, orang baik, orang jadi panutan. Kenapa sampai ada orang tega mengatakan Pak Jokowi seperti bajing? Padahal kau yang bajing, kau yang bajingan, Rocky Gerung. Berapa kali hari bicara depan Kapolri ya. Ingat Rocky Gerung, hari ini kau harus tertangkap malam ini. Kalau tidak besok kami akan datangin ke pasar. Lebih banyak lagi. Kita akan lawan. Lawan. Ini bukti lambang Rocky Gerung. Aku gorok kau. Aku gorok. Aku makan darah segarmu sekarang juga. Ayo, mulaikan. Siapa yang potong. Ayo, potong si Rocky. Ayo, mari sama-sama ya kita tunjukkan kemarahan kita ya. Kita bayang jumroh ya. Adik-adik tahu apa itu bayang jumroh ya. Bayang jumroh itu balang setan, balang kesesatan, balang kezaliman. Rocky Gerung telah melakukan kezaliman, membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu. Allahu Akbar. Rocky Gerung. You say our president bastard, but in fact, you are the fucking bastard. Okay? You say our president is Inilah kemarahan kami. You are the fucking bastard. Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan Simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan. Demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajak setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajak. Ini dua-duanya. Mepet ya, mepet. Ya, mepet. Jadi, dulu. Gua tunggu dari lu. Sudah, Gus? Satu. Oke, lanjut. Oke, ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media. Terima kasih sudah hadir walaupun undangannya mendadak ya.
Tadi memang Bung Rocky merasa ingin perlu bertemu dengan teman-teman daripada banyak sekali pertanyaan masuk satu persatu, daripada dijawab satu-satu, lebih baik kita ketemu langsung di dia Bung Rocky ya. Betul. Kita ngomongin apa hari ini? Soal PT 0%. Oke. Jadi kita ngomongin hari ini soal PT 0% ya. Silakan Bung Rocky untuk menjelaskan soal PT 0% itu. Semuanya dimulai dari soal PT 0%. Mic-nya Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ini ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya
kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mau buruh untuk 10 Agustus, sebutkan buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya komporin. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus very utama itu. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir.